Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Rudy dari Layar Teologi. Kali ini saya membuat video singkat saja, ya, di mana saya mau mendeklar bahwa mulai hari ini, ya, sebagaimana judul live streaming kita kali ini, bahwa saya menyatakan agama saya bukan Kristen, ya. Ya, yang pertama-tama, sorry tadi lagi makan jeruk belum selesai, udah ini ya, waktunya udah udah live ya. Oke deh, oke. Iya, jadi pertama-tama saya mengucapin selamat ya kepada teman-teman Kristen ya yang suka menyesat-nyesatkan ya. Itu saya beri applause ya. Jadi selamat karena program Anda saya rasa cukup berhasil. Ya, cukup berhasil ya. Jadi belum berhasil ya. Jangan senang-senang dulu. Jadi saya lihat cukup berhasil. Beberapa YouTuber Kristen sudah dicap dan dilabelin sesat, bidat ya. Macam-macam tuh, bahkan anak ingusan dari kemarin sore aja sudah petantang petenteng ya kan. Sudah wah kayaknya Laskar Kristus yang siap mati begitu. Ya, dan sudah memasukkan layar teologi dicap sesat dan siap diperangi katanya. Wih, selamat. Ya, jadi programnya silahkan dilanjutkan ya dengan penuh semangat ya. Saya lihat cukup berhasil di situ. Oke, yang kedua, jadi mendapat inspirasi ya dari bom bunuh diri di Makassar itu ya. Saya melihat bahwa ya di situ sih kita melihat ada otak teror ya. Ya, ada otak teror gitu. Makanya begitu kejadian itu terjadi di satu titik, maka itu menakutkan dan mengancam buat warga Makassar secara keseluruhan. Dan akhirnya pihak keamanan mengamankan semuanya gitu ya, mengamankan semuanya, bukan hanya gereja tetapi semua tempat ibadah dan titik-titik penting. Ya, jadi orang yang melakukan bom bunuh diri ini, terlepas dia punya ideologi apa, ya, kemudian juga dengan macam-macam latar belakang di belakangnya ya, yang pasti dia berani mati. Ya kan? Berani mati. Nah, ini beda dengan orang Kristen. Orang Kristen ini otaknya otak teror, tetapi penakut. Ya. Jadi beraninya cuman teriak-teriak doang. Woi, lu sesat lo. Woi, lu sesat lo. Woi, lu sesat tuh. Ya, cemen. Ya, jadi otaknya memang otak teror, ya. Sama dengan yang orang bom bunuh diri ini. Ini otak teror. Tetapi dia penakut. Ya, makanya kata-kata yang keluar dari orang-orang Kristen yang suka bilang sesat menyesat ini ya, itu adalah banci. Padahal dirinya yang banci gitu loh. Ya, otaknya otak teror, tapi dirinya banci. Ya, nggak ada keberanian apa-apa gitu. Itu apa namanya, otak-otak budak ya. Ya, jadi penakut gitu loh. Jadi teror tapi penakut gitu. Dan buat saya itu kondisi yang sangat memalukan. Kalau kondisi sekarang ini, ya, ada orang bertanya sama saya, Pak Layar Teologi, agamanya apa? Gua malu banget tuh. Malu banget kalau bilang gua agamanya Kristen. Oh, yang itu Pak ya? Yang suka itu ya, sesat menyesatkan Pak ya? Iya sih, tuh orang Kristen suka sesat menyesatkan. Tapi takut mati gitu loh. Ya, nah ini apa teror tapi penakut gitu. Nah ini buat saya memalukan. Jadi kalau seandainya ya, jadi bayangan saya begini, agama Kristen itu bukan agama BMW, bukan. Ya, tapi ini agama becak yang rusak. Ya, dipakai juga nggak berfungsi gitu loh. Ya, contohnya punya apa doktrin Tritunggal misalkan. Ya, gunanya untuk apa? Ya,
Gunanya cuman untuk menyesat-nyesatkan karena berbeda, ya, supaya identitas gue begini, ya, identitas lo begitu, lo tuh sesat gitu. Ya, itu buat saya memalukan. Ya, punya doktrin dan lain sebagainya, ya. Ini agama Kristen, ini agama yang sangat memalukan. Ya, penakut, ya, terus kemudian juga ya, memikirkan ini itu yang nggak ada gunanya gitu. Ya, makanya nggak ada kebanggaan saya sama sekali. Ya, kalau dibilang, agamanya apa bro? Kristen? Oh enggak, gue malu gue. Lu jangan sebut gue Kristen. Ya, gue malu gue kalau disebut Kristen. Ya, makanya mulai hari ini, ya, saya nyatakan bahwa agama saya itu bukan Kristen. Karena bagi saya itu memalukan. Ya, tidak ada gentleman-nya, itu nggak ada gitu. Karena saya kebetulan laki-laki ya, jadi jadi nggak ada gentleman-nya gitu. Ya, oke. Nah, kemudian poin yang ketiga saya mau beritakan singkat ya. Saudara tadi pagi sudah menonton video saya ketika saya membahas doa Paul Zhang. Ya, saya sudah membahas doa Paul Zhang di situ. Saya membedakan antara agama dan religiositas. Ya, religiositas atau rasa religius itu. Ya, saudara-saudara ya. Nah, dari sini bahwa dari sisi religiositas, keimanan saya ya tetap sama. Iman saya adalah kepada Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa ganggu gugat. Iman gue, lu mau apa gitu kan? Iman gue gitu loh. Ya, jadi dari segi keimanan, religiositas ini, ya, saya beriman ya kepada satu-satunya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Dan paradigma teologi saya, paradigmanya Tritunggal, paradigmanya dalam berteologi itu. Karena itu menjadi bukan sekedar tata bahasa ya, tetapi juga dalam rangkaian kalimat demi kalimat. Ya, itu Tritunggal gitu. Ya, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, kitab sucinya ya apapun yang saya yakini benar. Ya, entah itu Alkitab, sains, filsafat, ya, seni perangnya Sun Tzu, ya, atau yang lain-lain, ya, yang saya anggap benar itu yang akan saya sharing di layar teologi. Ya, jadi jangan mana tertulis dalam Alkitab, bro, kitab suci gue bukan hanya Alkitab. Ya, kalau nanti gue hanya membaca Alkitab, ntar gue jadi blow on gitu loh. Ya, jadi blow on ya kayak orang-orang yang bisanya cuman sesat menyesatkan doang. Malu gue, ya. Jadi kalau kitab suci saya bisa berbicara secara filosofis, scientific, ya kan, ataupun dari art, ya, macam-macam. Jadi kalau ketika saya berbicara art, Anda jangan tanya saya, ya, mana bro dasar Alkitabnya? Ya, Anda blow on, ya. Ya, kitab suci saya banyak di sini. Ya, jadi jangan cuman kerjaannya nanyain dalil, ya, saudara-saudara ya. Jadi saudara jelas, saya ungkapkan ini sebetulnya ini privat, tetapi karena saya membuka layar teologi, jadi supaya saudara tidak dalam tanda kutip membeli kucing dalam karung begitu ya. Kemudian saudara, kok ini teologi itu bisa apa saja, ya, nggak hanya Kristen, yang bukan Kristen pun juga bisa teologi gitu. Ya, nah jadi saudara nggak usah tanya, ya, kalau saya lagi bahas Alkitab ya saya bahas Alkitab, kalau saya lagi bahas sains ya saya bahas sains, saya bahas filsafat ya saya bahas filsafat, saya bebas, ya bebas. Tapi yang pasti bahwa agama saya bukan Kristen, ya, saya malu sekali saya kalau dibilang Kristen, ya. Nah, yang ketiga ya, jadi kalau dibilang bukan Kristen nanti apa ya? Ini secara negatif, formula negatif baru saya kemukakan saat ini ya, bukan Kristen. Tetapi mungkin nanti bisa ditemukan kata-kata yang lain, ya, kata-kata yang lain, entah itu tergantung nanti saya cari, ya.
Saya baru dengar-dengar misalkan ada Jesus Judaism, ya. Jadi kita beriman kepada Yesus, terserah mau berparadigma Tritunggal atau tidak. Ya, tetapi agama kita adalah Jesus Judaism. Ya. Yudaisme yang beriman kepada Yesus. Dan kita bisa berteologi dalam paradigma Tritunggal juga bisa. Tapi yang pasti bukan Kristen. Ya, karena saya malu banget saya, ya. Ya, jadi mulai hari ini jangan sebut-sebut lagi layar teologi itu layar apa orang Kristen, jangan ya, saya malu di situ. Nah, yang terakhir, karena agama saya bukan agama Kristen, ya, bukan Kristen. Setahu saya tidak ada otoritas apapun ya kalau kita beragama A terus melabelkan agama lain itu agama sesat. Ya, apa otoritas Anda mengatakan agama B, agama C, agama D itu agama sesat? Ya, Anda akan mengatakan sesat kalau itu ada di dalam Kristen. Ya, ada di dalam Kristen, entah denominasi apa gitu, pokoknya Kristen begitu. Ya, nah itu silahkan saudara katakan sesat. Tetapi saya bukan Kristen. Ya, saya bukan Kristen. Jadi kalau saudara menyebut saya sesat, ya, saudara harus mempertanggungjawabkan itu. Ya. Dan tentu ya, saudara juga rela untuk saya kerjain. Ya, artinya saudara ngajakin perang gitu, ya, antar agama karena saya bukan Kristen. Ya, Anda Kristen, kalau nyerang saya berarti menyerang yang bukan Kristen. Oke? Nah, jadi itu saya peringatkan, kalau sampai ada pendeta yang menyebut layar teologi itu sesat, maka siap-siap saja saya bulan-bulanin, ya, saya embat habis, ya, dan saya permalukan sampai ke ujung-ujungnya, ya, sampai ke ujung-ujungnya, karena saudara sudah masuk ke ranah saya, ya, yang bukan Kristen ini. Oke, itu jelas ya, saudara-saudara ya. Jadi mulai hari ini kita lihat nanti kalau sampai masih ada yang berani melabelkan layar teologi itu, apalagi pendeta ya, melabelkan layar teologi sesat atau bidat, gue bukan Kristen. Dan lu nggak ada hak sama sekali melabelkan layar teologi itu sebagai sesat. Ya, kecuali kalau lu mau gue permalukan. Ya, mau gue permalukan ya, sampai habis ya. Nah, itu boleh aja. Ya, mungkin lo sampai bunuh diri gitu ya. Ya, itu aja. Saya rasa jelas pernyataan-pernyataan saya di sini. Oke. Iya, di sini di apa namanya? Ya, di sini ada teman-teman. Oke, saya jawab dulu deh beberapa pertanyaan di sini ya. Dari Alek Muslim ya. Terus Tuhan lu siapa, Ruth? Ya Tuhan gue tadi udah gue sebutin. Ya, karena saya sampai sekarang pun hanya mengakui Tuhan itu ya hanya Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Ya. Titi, lebih bagus dan terhormat seperti itu, bro, daripada merusak iman Kristen. Iya, memalukan. Saya nggak bangga sama sekali. Ya, apa namanya? Becak rusak. Ya, mendingan gue naik sepeda ya, asik gitu ya. Tapi bisa jalan daripada becak rusak. Ya, lu jangan pikirin tuh Kristen tuh BMW licin, kagak, memalukan, malu gua. Ya Titi, apa agama? Oh, yang pasti saya bukan Kristen. Mau agamanya apa itu bisa aja dibuat secara positif, ya, secara positif. Ya, sebetulnya orang mau menyembah batu juga terserah dia imannya dia ya. Mau nyembah apa juga terserah dia gitu. Haus kasih ya. Bahasa bersayap ya. Iya, sebetulnya sih tidak sekedar bersayap ini. Ya, oke. Saya paham maksud bro, saya punya cover untuk quote ini. Lanjut bro. Oke. Jack Lee. Saya juga hari ini berhenti dari agama Kristen, mulai hari ini saya jadi pengikut Tuhan Yesus saja, titik. Wih, great, it's great. Damai hidup lo. Ya, udah nggak perlu lagi disesat-sesatin sama orang-orang bego gitu.
Good, good, very good. Pak Rudi masuk Islam. Oh, saya nggak menemukan itu, nggak menemukan Tuhan di situ, ya. Jadi saya nggak bisa masuk ke Islam itu. Iya, thank you. Selamat LT bukan Kristen, thank you. Ya, saya berbahagia sekali hari ini soalnya. Nggak ngaruh kalau lu bukan Kristen, Ruth. Nggak ngaruh. Ya iyalah. Ya, siapa bilang ngaruh gitu. Oke. Syukur lo masuk Islam, Ruth. Iblis tidak ada tempat di Kristen. Justru banyak setannya di Kristen itu gitu loh. Seperti yang tadi saya bilang, ya kan? Ya otak teror tapi penakut. Ya banci gitu, banci. Ya banci lo. Ya justru karena banyak setannya, saya nggak mau. Sorry ya. Gue bukan Kristen. Memang kamu sesat kok. Ya, ya biasanya ya, saudara-saudara ya, kalau kita itu kebanyakan minum air, apa namanya, mana ya tadi ya? Ya, kalau teko ya, saya nggak punya teko lagi. Ya, tapi kalau teko itu diisi air got, ketika saudara tuangkan di gelas saudara itu, ya isinya juga air got. Ya, saudara jangan berharap kalau teko itu diisi air got terus keluarnya jus, ya jus yang begitu dingin, jus jeruk. Terus saudara minum seger gitu, jangan. Ya karena otaknya itu adalah otak sesat, maka yang dikeluarkan itu ya itu tuh itu aja tuh kata-kata sesat itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sungguh menggelikan menonton video yang baru kita saksikan ya. Bagaimana ya mereka di antara mereka ini saling berpecah belah ya. Maka sesungguhnya ya Allah katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar. Dan mereka berbuat makar ya. Makar itu boleh dikatakan melakukan tipu daya kepada Allah. Allah katakan wa makarullah, dan Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Ini menariknya. Sebelumnya saya sempat masuk di roomnya orang sebelahnya. Mereka menghina Allah dengan mendalilkan ayat ini. Kemudian mereka ada mengutip ayat watallahil akidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ya, dan demi Allah ya, Allah sungguh ya, melakukan tipu daya terhadap berharap mereka. Ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah ya, mereka berpaling ke belakang. Jadi orang-orang kaum ya, sebelah ya mengatakan bahwa Allah ini ya bagaimana ini adalah Tuhan kok melakukan melakukan tipu daya. Jadi sesungguhnya yang melakukan tipu daya itu adalah iblis, kata mereka ya. Maka sebelumnya saya sampai jawab.
kalaulah iblis melakukan tipu daya dan Tuhan tidak mempunyai tipu daya, atau Tuhan mempunyai tipu daya yang kualitasnya di bawah iblis, atau bahkan tidak sama sekali mempunyai tipu daya, maka Tuhan sekalipun dia sebagai pencipta, dia akan ditipu-tipu oleh iblis ya. Jadi Allah ini ilmunya tidak terbatas. Jadi Allah ini semua hal Allah maha mengetahui ya. Jadi mau kamu mencuri, Allah lebih mengetahui ya, sehingga Allah itu bisa bersikap adil karena dia maha mengetahui semua ilmu-ilmu baik, yang ilmu baik maupun ilmu yang buruk ya. Ilmu makar, ilmu tipu daya, Allah itu sebaik-baik pembuat ini, sehingga makhluknya jika melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui untuk hukuman terhadap mereka. Jadi inilah sebagai contoh ya, mereka kalau masuk di room-room mereka, kerja mereka hanya menggosipi Islam, menjelek-jelekkan Islam ya. Tidak fair, tidak bersikap adil di dalam menilai terhadap Islam ya. Karena mereka memang tujuannya untuk menghina-hina Islam ya, menjelek-jelekkan Islam. Maka perlahan Allah tunjukkan kuasanya, Allah hancurkan, Allah jadikan mereka berpecah belah. Yang menarik ya, contoh di Rohingya di Myanmar. Dahulu presidennya, yang pemimpinnya yang dikudeta oleh militer dulu adalah menzalimi umat Islam. Lebih kurang 700.000 ya, umat muslim Rohingya itu yang lari dari negaranya mengungsi ke Bangladesh ya. Maka jangan kamu anggap setiap doa dari manusia itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi sampai 700.000 yang berdoa memohon keadilan. Maka hari ini kita bisa saksikan ya, orang-orang yang dahulu menzalimi itu ditumbangkan oleh militernya, dan mereka sekarang datang ya, membujuk orang-orang Rohingya untuk mendukung ya, pemerintahan yang digulingkan hari ini. Jadi inilah ya, bentuk nyata yang pembelajaran dari Allah kepada kita, bagaimana kita supaya mengambil pelajaran akannya ya. Jadi saya menarik juga tadi melihat kalimatnya, walaupun terorisnya tidak baik ya, dia katakan bahwa teroris ini berani mati, tapi orang-orang Kristen ini berani menteror tapi nggak takut mati ya. Jadi sebenarnya ya, wujud keyakinan yang paling kuat itu dia tidak takut ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalaulah mereka memang ajaran yang benar, mereka tidak ada rasa takut. Tapi mengapa mereka takut? Karena pun mereka pun ragu dengan keyakinan mereka. Saya mungkin tidak mau menyentuh mereka terlalu jauh ya, karena kita lebih fokus pembenahan internal di antara umat Islam. Urusan mereka terkembalilah kepada mereka ya. Mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.